Pemirsa, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita akan unboxing sebuah kardus besar ini ya. Baru saja datang. Mari kita buka bersama-sama. Jadi setelah beberapa waktu menunggu, kurang lebih sekitar 3 hari, maka yang ditunggu pun sudah datang. Dan ini bungkusnya sangat kuat dengan plastik pengaman ya, anti benturan yang cukup tebal. Jadi dalamnya tentu saja saya harapkan akan baik-baik saja. Ya pemirsa, terima kasih saudara masih setia di channel ini. Channel yang diharapkan bermanfaat bagi para pemirsa dan kita semuanya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like pada video ini agar di waktu-waktu mendatang Anda akan mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Terima kasih dan saya harapkan Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan murah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, ini sudah mulai kita buka dan kita mulai lihat satu persatu isinya. Ya pemirsa, di dalam sini akan kita lihat, ini ada dapat stiker ya, atau selebaran ini ya, selebaran. Nah ini, dan ini apa lagi? Oh ini baterai, dapat baterainya 988VF. Nah, baterai cukup besar ini ya, dan agak berat juga ini. Duh, kita buka lagi yang lainnya. Apa lagi? Sekarang di depan kita ada dudukan chainsaw ya, dudukan rantai pisau pemotong. Selanjutnya ada buku manual book ya. Jadi di sini ada petunjuk pemakaiannya. Bisa baca-baca dulu di sini apa yang belum diketahui. Dan ini adalah yang utama, mesin ya, mesin berikut dinamonya. Nah ini sudah kita lihat ada 3 dan ini adalah chargernya ya. Jadi ini dapat charger pula ya. Dapat charger yang fungsinya untuk mengisi daya. Nah ini rantainya. Rantainya dapat 2, jadi kita dapat cadangan. Kalau yang satu sudah tumpul, bisa langsung memakai yang keduanya. Ini ada kuncinya. Jadi datangnya masih sepotong-sepotong seperti ini, harus kita rangkai sendiri. Gergaji dan ini baterai.
kita bisa pasang, klik, dan ternyata ini benar-benar presisi ya, presisi, tidak ada oblak sedikit pun. Jangan lupa pemirsa, nanti saat merangkai, baterainya jangan terpasang dulu ya. Saat merangkai, baterainya harus dicopot untuk mengamankan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Karena kalau tombolnya diputar saat tombolnya dipencet saat baterai terpasang, maka akan langsung berputar dan itu berbahaya. Sekarang kita buka tutup bagian sini dan kita bisa lihat di sini ada tempat pemasangan rantai. Kita lihat di sini baterainya seperti ini. Dari atas, dari samping, dari bawah dan dari depan. Karena ini baru, tentu saja ini adalah langkah di mana harus menempatkan bagaimana posisi yang sebaiknya. Nah, saya penasaran untuk pemasangannya tadi di sini seperti ini. Ternyata ini harus benar-benar posisinya tepat ya. Kalau menceng dia tidak mau, menceng sedikit tidak mau. Nah, sekarang kita coba putar dulu. Nah, ini normal ya. Jadi kita dapat sudah ada strumnya sehingga bisa langsung bekerja. Tentu saja nanti setelah kita pasang semuanya, baterainya harus diisi full dulu. Jangan sampai baterainya kurang. Jadi kalau dapat baru, baterainya diisi penuh dulu, baru bisa digunakan dengan baik. Nah, sekarang kita mereka-reka memasang bagian dudukan pada rantai pemotong. Ya pemirsa, seperti inilah. Di sini kita kembali berpikir bagaimana pemasangannya. Biasa kalau orang Indonesia, biasanya kalau dapat buku petunjuk, maka malas untuk membaca buku petunjuknya dan langsung aplikasi dalam mesinnya. Nah, disinilah alat untuk menyetrum ya, untuk menyetrum atau chargernya ke baterai. Nah, ini seperti ini nantinya. Jadi video ini adalah berfungsi sebagai pengalaman ketika nanti Anda mendapatkannya. Cara merakit dengan baik itu seperti apa? Anda bisa mengambil pelajaran dari video ini. Jadi bukan video ini mengajari, namun mengambil pelajaran. Jadi kalau dalam perakitan di video ini ada kesalahan, efeknya bagaimana, dan kalau sudah betul nanti bagaimana, ya. Nah, ini bagian mengencangkan. Jadi di sini kita bisa setel kekencangan dari rantainya. Rantainya bisa kita setel. Tentu saja harus ada spasinya sedikit untuk
rantai ini bisa bergerak dengan normal. Nah, kira-kira ini sudah cukup kali ya. Ya, kita bisa lihat di sini kekencangannya. Kalau dirasa kurang, kita bisa setting lagi, kencangkan, atau kalau terlalu kencang kita bisa kendorkan. Jangan sampai waktu bekerja nanti rantainya copot, itu sangat berbahaya karena rantai ini adalah pisau. Jadi kalau pas bekerja rantainya copot, tentu saja akan fatal bagi keselamatan Anda. Nah, ya, kasih spasi sedikit dan nanti kita coba putar apakah terasa berat atau bagaimana. Nah, di bagian sini juga kita kencangkan lagi, tentu saja dengan kencang yang wajar, kekencangan yang baik, jangan berlebihan karena ini memang dari plastik. Walaupun plastik bagus, tentu saja kalau kita terlalu kencang bisa jadi akan merusak plastiknya. Jadi kita harus punya ilmu perasaan kira-kira sudah cukup atau belum, seperti itu. Nah, di bagian sini kita juga bisa kencangkan dulu kalau dirasa kurang. Oh, ini tempat pemasangan pelindung ya, pelindung dari serpihan-serpihan ya, serpihan yang dihasilkan oleh gergaji. Ini untuk melindungi kita dari serpihan yang menerpa ya, yang terhempas oleh gergaji ke arah kita, dimasuk ke ini alatnya. Nah, sudah terpasang, tinggal mengencangkan. Ya, seperti ini pemirsa, sebagian sudah terangkai. Nanti kita akan teruskan pada langkah-langkah berikutnya. Ya pemirsa, dengan adanya gergaji ini kita bisa memotong dengan cepat dan kita bisa membuat kayu bakar untuk kebutuhan masak dengan tidak terlalu berat. Namun karena ini mesin, pengoperasiannya harus benar-benar teliti. Jangan sampai kita celaka karena mesin ya, karena mesin sekali sekali mesin berputar maka dampaknya akan besar sekali kalau terkena jari ataupun tubuh kita. Makanya harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Nah, ini kita bisa tes rantainya sudah berputar. Kalau dilihat ini sudah cukup rapi, namun tidak tahu nanti di aplikasinya apakah ini sudah benar perakitannya atau belum. Kita coba dengan memotong bambu ini seperti apa. Nah, ternyata tidak mempan. Berarti ini ada kekeliruan dari pemasangan rantai yang saya lakukan. Nah, yang saya bilang tadi, video ini adalah untuk diambil belajar dari kesalahan perakitan. Nah, ini gergajinya kita akan coba lagi apakah karena memotong bambu jadi tidak bisa, apakah kita coba memotong kayu, apakah juga tidak bisa.
Kita lihat sekarang. Nah, posisi kamera sudah tepat sepertinya. Kita akan coba memotong kayu setelah tadi memotong bambu tidak berhasil. Nah, ternyata tidak berhasil juga. Jadi ini mental-mental ya. Mental-mental, jadi kita menggergaji kayu ini malah mental, sama sekali tidak berfungsi. Inilah karena kesalahan dalam memasang rantai. Bisa begitu ya. Nah, pemirsa, ternyata meskipun terlihat posisinya benar ya, rantainya bisa berputar, tapi ini tidak bisa untuk memotong. Sepertinya pisaunya terbalik atau bagaimana. Ya, inilah pengalaman dalam memasang gergaji rantai. Ternyata kalau terbalik tidak berfungsi. Ya, kita coba lagi. Penasaran kenapa tidak bisa? Nah, pemirsa, setelah kita perbaiki rantainya, kita balik dari posisi awalnya yang keliru, dan sekarang posisinya sudah dibalik, maka untuk memotong kayu ini menjadi tajam. Ya, lihat pemirsa, dalam sekejap gergaji ini bisa memotong kayu. Sudah masuk ya ini ya gergajinya. Artinya sekarang posisi rantai sudah normal seperti yang diharapkan, sudah bisa untuk memotong. Nah, itu pemirsa, cepat sekali ya. Ya, seperti ini hasilnya. Setelah kita bisa memasang rantai dengan benar, kita lihat hasil potongannya. Nah, seperti itu pemirsa. Ini adalah kayu rambutan. Nah, sekarang kita memotong kayu yang lainnya. Ini bisa digunakan untuk kayu bakar. Ini kayu bakar kita potong-potong, nanti bisa ditaruh jadi lebih mudah agar cepat mengering. Dalam pemotongan seperti ini, Anda pun harus berhati-hati, jangan sampai gergajinya terjepit oleh kayu. Jadi kita tetap menggunakan kecerdasan kita dalam menggunakan alat yang canggih. Jangan sampai alat yang canggih menjadi petaka bagi Anda, karena tidak kemampuan dalam mengaplikasikan dalam memotong. Jadi Anda bisa berpengalaman di sini untuk yang pemula terutama seperti saya ini, agar kayu-kayu yang terpotong itu posisinya tidak menjepit gergaji, karena fatal kalau gergajinya terjepit. Nah pemirsa, inilah sebagian banyak yang sudah kita potong dengan gergaji yang barusan. Nah ini, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.